Hari ini kita berada di sini di depan makam Makbaroh, tempat beristirahatnya ibunda kita Hajah Jojo Juwaria yang setahun yang lalu Allah panggil untuk kembali kepadanya, dan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita yang masih hidup. Kalau beliau dimakamkan di sini dan sebelum meninggalnya beliau insya Allah disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh dan peninggalan amal jariahnya, wakafnya dan seterusnya, sehingga menempatkan beliau di tempat ini. Pertanyaannya kemudian, akankah kita bisa seperti beliau? Karena kita masih hidup, karena kita masih bisa melenceng, karena kita bisa kemudian keluar jalur, karena kita bisa berubah. Tapi kalau beliau sudah selesai dan sudah insya Allah husnul khotimah, maka ini sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya kita semua akan kembali seperti hanya beliau, dan yang belum tentu adalah kita akan kembalinya seperti apa. Maka anak-anakku sekalian, kematian itu adalah nasihat yang terbaik buat kita. Kita tidak mungkin lagi menghidupkan ibunda kita Jojo Juwaria. Kita tidak mungkin lagi berkomunikasi walaupun lewat WA atau dengan Instagram dan seterusnya. Tapi tentunya kita harus mengambil hikmah pelajaran bahwasanya kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti hanya yang beliau lakukan di akhir dan selama hidup. Oleh karena itu, hadirnya kita di sini, di samping tentunya kita mendoakan, kita ingin menggali dan mengambil hikmah yang besar dari beliau. Karena hikmah itulah yang sejatinya berguna buat kita. Maka setelah dari sini, mari kita sama-sama niatkan betul untuk mendedikasikan hidup kita untuk membangun surga, untuk membangun rumah di surga nanti. Mendedikasikan seluruh pekerjaan, kemampuan, waktu untuk supaya kita bisa seperti beliau insya Allah. Ya, karena terkadang kita sering sekali digoda oleh keadaan, oleh setan, oleh nafsu, oleh apa, sehingga kita lupa jalan pulang, lupa tujuan pulang, lupa dan seterusnya. Maka hari ini kita berada di sini. Betapa beliau meninggalkan satu warisan yang bukan cuma berupa warisan anak-anak dan cucu-cucu dan cicit yang mudah-mudahan juga digolongkan menjadi anak, cucu dan cicit yang soleh-soleha. Juga beliau menyertai ayahanda kita Haji Agus Hamid selama hidupnya, seumur hidupnya. Kesetiaan yang begitu kuat, ya, yang beliau itu bukan ahli yang berpidato, bukan ahli ataupun orang yang mengerti mendalam tentang ilmu agama. Mungkin beliau nggak ngerti tentang wakaf itu, hukumnya, dalilnya, apanya seperti apa, amal jariah itu hadis-hadisnya bagaimana. Tapi beliau dari hati yang paling dalam, di saat kita tidak berpikir tapi beliau tersentuh, dan itulah yang kemudian memunculkan bagaimana masjid ini ada, bagaimana ini bisa terwujud. Pemicunya adalah dari apa yang beliau sampaikan. Maka mudah-mudahan ini menjadi
trigger buat kita, ya, menjadi pendorong buat kita semuanya, anak cucunya, mantunya, cicitnya semua, termasuk para asatid di sini. Apa yang kita punya? Kita punya tenaga, kita punya waktu, kita punya kemampuan, kita punya harta, kita punya apapun itu, ilmu. Dan itu sejatinya kita dedikasikan di jalan Allah. Maka dari sini kita berazam, mudah-mudahan apa yang beliau ini bisa kita lanjutkan. Dan kita mudah-mudahan wabil khusus ayahanda kita Bapak Haji Agus Hamid, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, ya, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan beliau juga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan juga kita semua, karena mati itu bukan urutan usia, tapi mati itu adalah sebuah panggilan yang rahasia.